Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifit Bagus Sukamto dari kelas 17 SIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan rumah sakit dengan menggunakan metode Word. Untuk pendahuluan, perkembangan dan persaingan rumah sakit di Tangerang kini semakin ketat. Efisiensi harus selalu dijaga agar selalu stabil dan semakin meningkat. Sehingga perkembangan rumah sakit sangatlah perlu ditingkatkan. Maka dari itu perlu adanya perencanaan strategik khususnya di sistem informasi dan teknik informasi. Ada dua perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu perencanaan strategik dalam ruang lingkup internal dan eksternal. Perencanaan strategis. Perencanaan adalah suatu fungsi atau teknik manajemen yang dinamis. Salah satu metode terbaik untuk mempersiapkan organisasi guna menghadapi perubahan-perubahan menerus yang terjadi di dalam lingkungannya. Perencanaan melibatkan antara lain evaluasi dari perkembangan masa lalu dan sekarang, merenungkan dan memilih kondisi masa depan yang dianggap paling baik untuk organisasi. Strategic Planning for Information System. Metodologi yang dikembangkan oleh Ward and Pripot adalah Strategic Planning for Information System. Framework atau tahapan proses perencanaan dari metodologi ini dibagi dalam segmen-segmen kerja yang disebut inisiasi proses perencanaan strategik. Tahapan dalam penginisiasian proses perencanaan strategik. Yang pertama, dalam tahapan awal ini untuk memahami kebutuhan bisnis, melakukan proses analisa terhadap strategi bisnis, mengevaluasi terhadap SITI, serta analisa terhadap lingkungan eksternal dan internal bisnis yang sedang berjalan saat ini. Yang kedua, menentukan strategi bisnis. Pada tahap penentuan strategi bisnis ini akan dilakukan proses pengumpulan proses sistem informasi yang dibutuhkan oleh bisnis unit dan menjadikannya opsi-opsi yang akan dipetakan dalam portofolio aplikasi saat ini yang menjadi target ke depan. Yang ketiga, mendefinisikan atau mengupdate informasi dan arsitektur sistem. Dari hasil analisis terhadap proses dan informasi yang diperlukan, akan dibangun model bisnis yang menggambarkan target yang ideal dari proses, informasi, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang keempat, memformulasikan strategi TI. Pada tahap ini ditentukan strategi SI yang tepat guna bagi organisasi bisnis. Hingga pemformulasian strategi dapat direalisasikan dan tidak membazir bagi kelangsungan organisasi. Yang kelima, menyiapkan rencana migrasi dan bisnis case. Pada tahap ini akan dilakukan perencanaan migrasi yang disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga tidak terlalu mengganggu proses bisnis yang sedang berjalan. Metode dan teori analisis. Beberapa metode dan teori analisis yang digunakan dalam perencanaan strategi akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, analisis PES adalah singkatan dari politik ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan umum atau perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan manajemen organisasi atau perusahaan. Analisis SWOT. Analisis SWOT singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threat, digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, analisis kompetitif Porter. Analisis kompetitif digunakan untuk mengevaluasi struktur lingkungan bisnis, suatu industri, dan tantangan dari pesaing dalam suatu industri. Yang keempat, analisis aplikasi portofolio bisnis dari MC Farland Grids. Analisis aplikasi portofolio digunakan untuk meletakkan aplikasi yang ada saat ini dan juga kebutuhan aplikasi di masa yang akan datang dalam mendukung bisnis, organisasi, atau perusahaan. Analisis rantai nilai atau value chain Porter. Porter membagi aktivitas di dalam organisasi atau perusahaan menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas besar,
yaitu 4 aktivitas utama dan 5 aktivitas pendukung. Analisis strategi kompetitif atau kompetitif strategi. Menurut Porter, strategi kompetitif dapat diidentifikasikan dalam 3 strategi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, yaitu strategi cost, leadership, differentiation, dan fokus. Yang ketujuh, critical success factor analysis. Analisis ini digunakan untuk menentukan faktor-faktor keberhasilan kritis pada suatu perusahaan yang merupakan penyajian informasi pada tingkat eksekutif. Untuk analisa strategi kompetitif, untuk gambarannya bisa dilihat di bawah. Tipe dari keunggulan kompetisi, biaya lebih rendah yang pertama. Untuk diferensiasinya, itu broad differentiation strategi dan focus differentiation strategi. Untuk biaya lebih rendahnya cost leadership, focus low cost. Metode penelitian. Proses pengumpulan terhadap data-data pada penulisan ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pertama, studi pustaka dengan mengkaji dan menganalisis tentang teori yang digunakan dalam menyusun kerangka kerja perencanaan strategi. Yang kedua, melakukan serangkaian wawancara dan pengajuan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan. Yang ketiga, menyusun kerangka kerja yang sesuai. Yang keempat, menginterpretasikan usulan kerangka kerja pada objek penelitian. Untuk kisi-kisi instrumen penelitian bisa dilihat di tabel ini. Ada dimensi dan indikator. Untuk dimensi ada dibagi menjadi 5, yaitu strategi bisnis. Indikator dibagi menjadi 4, memberikan pelayanan yang baik, merespon perubahan bidang pendidikan, melakukan kerjasama, merespon perkembangan TI. Yang kedua, pemanfaatan SITI, memiliki SEI, memanfaatkan TI secara optimal. Yang ketiga, kebijakan di SITI, memiliki divisi TI, memiliki SOP, aset hardware dan software, memiliki web. Yang keempat, rencana strategis SITI, memiliki Rensta SITI, harapan terhadap SITI untuk lembaga. Yang kelima, dukungan lembaga manajemen, dukungan manajemen terhadap SITI, harapan untuk organisasi. Analisa lingkungan internal bisnis. Dalam melakukan analisis terhadap lingkungan internal, maka digunakan analisa SWOT, yaitu agar manajemen dapat memformulasikan strategi yang akan diterapkan dalam mengembangkan rumah sakit. Digunakan analisa SW atau Strength Weakness untuk analisa bisnis internal. Dengan menggunakan analisa ini, kelemahan atau weakness perlu ditekan atau ditransformasikan menjadi kekuatan atau strength, seperti tampak pada tabel 2. Nah, berikut analisa SW lingkungan internal. Tabelnya, strength dibagi menjadi 2, marketing dan operasional. Untuk marketing sendiri, memiliki jaringan pemasaran yang cukup luas, memiliki citra rumah sakit yang baik, lokasi rumah sakit yang strategik, telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit atau instansi luar, melayani paket medical check up sesuai dengan kebutuhan pasien atau perusahaan, telah menyelenggarakan seminar atau untuk awam dan profesi untuk memperluas pemasaran dan mencari minat tren pasar. Untuk operasional, pemanfaatan IT medis yang canggih mendukung proses perawatan dan pengobatan pasien seperti angiografi spiral, pelayanan dokter jaga 24 jam di IGD, ruang rawat intensif dengan peralatan penunjang yang lengkap, ambulan rumah sakit telah dilengkapi dengan peralatan medis lengkap, melayani jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien,
Kegiatan administrasi pasien mudah dan didukung dengan pembayaran melalui tunai, kredit, debit, jaminan perusahaan, jaminan asuransi, ataupun jaminan pribadi. Menjadi rujukan puskesmas untuk tindakan-tindakan yang memerlukan peralatan dan tindakan yang memerlukan peralatan dan tenaga ahli medis yang berpengalaman. Pelayanan kesehatan terpadu, mulai dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, medical check up, dan pelayanan penunjang. Analisa lingkungan eksternal bisnis. Hasil analisa pada lingkungan eksternal tergambar dari analisa berikut. Analisa 5 force model. Analisis ini digunakan untuk melihat peta persaingan yang ada pada bisnis rumah sakit. Analisis ini digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh pesaing, pendatang baru, produk atau pelayanan pengganti, daya tawar pelanggan terhadap keberlangsungan bisnis rumah sakit. Analisa PES. Pada analisa ini digunakan gambaran dari para pihak-pihak yang berkepentingan terhadap RS dan MOGET yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan operasionalnya. Kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan dapat menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bentuk perencanaan strategik SITI menggunakan metode Board and Prepared, penggunaan sistem informasi pelayanan pasien yang terpadu, sistem informasi kepegawaian, dan membangun infrastruktur teknologi informasi yang baru dapat meningkatkan value bisnis dan menghasilkan keunggulan kompetitif rumah sakit dan MOGET. Berikut presentasi dari saya. Jika ada kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.